Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. Kata lima rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah. Allah masih berikan kita kesehatan, keafiatan serta kemauan untuk bisa hadir dalam salat maghrib berjamaah di tempat yang kita cintai. Dan selanjutnya kita lanjutkan dengan kajian kita, yaitu membahas mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah salat maghrib kita, duduk kita di majlis ini menjadi catatan amal saleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam sama-sama kita bacakan junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di yaumul qiyamah kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa kita tilawah sebelum kita kaji. Silakan dibuka surah Hud ayat 6. Surat ke-11 ayat 6. Surat ke-11 ayat 6. Sudah ketemu? Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Kasih. Diulang. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Kullun fi kitabim mubin. Barakallahu fikum jami'an. Semoga Allah berikan keberkahan dari tilawah kita. Kata lima rahimakumullah, ayat ini adalah bercerita tentang konsep rezeki dalam Islam. Jadi hari ini kita sering bingung dengan rezeki. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita urusan rizki itu urusan Allah. Ya, urusan rizki itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada satupun binatang melata yang ada di muka bumi ini kecuali Allah sudah tetapkan rizkinya. Ya, Allah sudah tetapkan
rizkinya, Allah sudah simpankan rizkinya. Ya. Cuma untuk mendapatkan rezeki itu ya harus dijemput. Allah sudah tetapkan si A rezekinya seperti ini, B, si B begitu seterusnya. Rezeki sudah ada, masing-masing orang sudah punya rezeki. Semua ada rezekinya, tidak ada yang tidak diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Ibnu Mas'ud, di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bercerita tentang proses penciptaan manusia yang langsung Allah tetapkan rezekinya. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, summa yursalu al-malaku fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian diutuslah seorang malaikat oleh Allah ke janin manusia, ke janin ya, untuk apa? Untuk meniupkan ruh. Jadi kan kita sebelum lahir ke dunia ada hidup di dalam rahim ruh dan di dalam janin ya. Ya, alam ruh, alam rahim. Nah, Allah tiupkan ruh. Lalu kemudian Allah perintahkan untuk mencatat 4 hal. 4 takdir. Ya, 4 ketetapan kalau bahasa kita mungkin ya. Jadi 4 hal disuruh oleh Allah untuk dicatat oleh malaikat ini. Jadi ketika ditiupkan roh, lalu Allah perintahkan untuk mencatat 4 ketetapan Allah yang tidak bisa diganggu-gugat. Karena itu ketetapan disebut takdir. Nah, bi arba'i kalimatin, dengan 4 kalimat, maksudnya 4 ketetapan. Pertama, bikat birizqihi. Jadi Allah perintahkan malaikat untuk apa? Mencatat rizkinya. Jadi rezeki itu urusan Allah, bukan urusan kita sebenarnya. Kalau kita lihat hadis ini, jadi nggak usah terlalu dipusingkan dengan rezeki. Ya, jangan takut tidak dapat rezeki, tidak punya rezeki. Kenapa? Karena setiap yang lahir di muka bumi ini Allah sudah tetapkan rezekinya. Artinya apa? Tidak ada yang lahir di muka bumi ini kecuali sudah ada rezekinya. Jadi jangan bingung. Kan sekarang orang tua, kita sebagai orang tua ini mikirin anak saya besok makan apa kalau udah mati, kayak gitu. Pikir aja rezeki. Ya selalu pikirnya apa? Besok dia hidup kayak apa gitu ya. Itu yang kita pikirkan. Padahal itu kan sudah ditetapkan oleh Allah. Yang mesti kita pikirkan, kalau saya sudah mati, anak-anak saya ini, keturunan saya ini nyembah siapa gitu loh. Masih ibadah enggak, masih sholat enggak, itu yang harus kita pikirkan. Jadi jangan dibalik. Kalau Nabi Yakub dulu yang dipikirkan tentang anak-anaknya, kalau bapak nanti sudah wafat mati, ya, apa yang akan kalian sembah gitu loh. Bukan apa yang kalian makan, bukan. Jadi madza ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah setelah saya tidak ada. Itu yang harus kita pikirkan hari ini. Ya. Jangan sampai kita sudah enggak ada di muka bumi ini lalu mereka juga jauh dari Allah, nauzubillah min dzalik. Kan tidak seperti itu. Jadi yang harus kita pikirkan adalah apa yang akan mereka sembah setelah saya tidak ada. Bukan apa yang madza ta'kulun, bukan apa yang kalian makan, enggak. Enggak usah pikirin itu. Kenapa? Karena sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi kata Rasulullah, malaikat diperintahkan oleh Allah untuk apa? Menetapkan, menulis catatan rezekinya. Pertama itu bikat birizki. Ya. Lalu setelah itu wa ajalihi, ya, ajal nomor 2 malam.
Setelah itu lalu Allah perintahkan untuk apa? Menulis, menetapkan ajal kematiannya. Jadi urusan mati itu juga tetapan Allah, bukan urusan kita. Dan mati, kalau kita bicara mati, bukan karena faktor umur, bukan karena faktor usia, bukan karena sakit, bukan karena kita sakit, bukan karena apa, itu bukan. Semua karena itu urusan Allah mati itu. Jadi ada banyak orang mati enggak masih tua, dia mati duluan. Banyak orang yang meninggal enggak masih sakit, dia mati juga duluan. Kayak gitu. Itu bukan hal yang harus yang kita pikirkan gitu. Artinya enggak usah terlalu bingung. Yang harus kita pikirkan, yang kita harus perhatikan adalah apa bekal yang akan kita bawa mati, itu yang penting. Jadi kalau kita bahasakan, jangan terlalu takut dengan mati, karena takut juga pasti mati. Yang harus kita takutkan, yang harus kita khawatirkan, apa yang akan bisa kita bawa kalau kita sudah mati, ya itu yang harus kita pikirkan. Ya, karena urusan mati itu tangan Allah, di tangan Allah. Kapan, di mana kita nggak tahu. Maka kita diingatkan untuk terus persiapkan diri dengan kematian itu. Nah, yang kedua tadi ajal, dan yang ketiga wa amalihi, amalnya, ini kata Rasulullah, juga menjadi ketetapan Allah. Nah, lalu yang berikutnya syaqiyun aw sa'idun, kecelakaan dan kebahagiaan, kesengsaraan dan kebahagiaan. Subhanallah. Jadi 4 hal ini tidak boleh kita lalui dulu yang dari Allah, enggak. Ya. Jadi sudah ketetapan Allah, yang enggak bisa digugat. Kalau kita bicara ajal, dalam hadis lain disebutkan orang tidak akan diwafatkan oleh Allah sebelum rezekinya habis. Jadi begitu kita rezeki habis, ya mati. Jadi kalau rezekinya belum habis, enggak akan mati. Itu hadis menjelaskan. Ya. Jadi ada juga orang yang begitu lahir mati, ya memang dia ketetapan Allah seperti itu. Nah, kita kembali kepada tema kita tentang rezeki ini, ikhwah sekalian. Jadi itu ketika Allah mengatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Jadi tidak ada satupun yang bergerak di muka bumi ini, pokoknya setiap yang bergerak, yang melata, bergerak. Makanya manusia, selama manusia itu bisa bergerak, ya tetap hidup. Pasti hidup, pasti ada rezekinya. Nah, kalau dia sudah nggak bisa bergerak, ya udah mati, selesai. Nah, tak satu pun binatang yang bergerak atau makhluk yang bergerak ya di muka bumi ini kecuali Allah sudah tanggung rezekinya. Jadi Allah yang tanggung rezekinya, bukan manusia, bukan kita. Jadi mungkin kita berpikir apa yang kita dapatkan hari ini karena kerja keras kita, oh enggak. Ya, enggak mesti. Jadi jangan pernah berpikir rezeki anak-anak kita itu kita yang tanggung. Enggak, Allah yang nanggung. Cuma lewat kita saja. Jadi Allah berikan lewat kita gitu loh. Jadi bukan tanggungan kita. Nah, jadi Allah yang menanggung, bukan kita. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah. Nah, mari kita lihat beberapa ayat yang berbicara tentang rezeki. Ya. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat yang kita baca tadi disebutkan oleh Ibnu Katsir bahwa ayat ini memberitakan, menginformasikan kepada kita bahwa Allah yang menanggung, ya, annahu mutakaffilun bi arzaki al makhluqat. Jadi ayat tadi menginformasikan kepada kita bahwa sesungguhnya dialah Allah yang menanggung semua rezeki hambanya, makhluknya. Jadi makhluk yang paling kecil sampai yang paling besar, ini harus kita pahami, ini yakini. Jadi semua makhluk, dari makhluk yang paling kecil sampai yang paling besar, itu Allah yang tanggung rezekinya. Ya, ini harus kita yakini. Ay min sa'iri dawabil ardi saghiriha wa kabiriha, itu dari semua, dari yang kecil sampai yang besar. Ya, fi bahriha wa bariha, di lautan maupun
di daratan. Jadi jangan pernah berpikir laut yang isi laut itu dia hidup dengan enggak, Allah yang menghidupkan. Ya, subhanallah. Jadi kata Ibnu Katsir fi bahriha wa barriha. Jadi semua makhluk yang ada di laut, ikan yang ada di laut, semua itu Allah yang tanggung rezekinya. Begitu juga yang ada di muka bumi, yang melata, yang hidup di muka bumi, Allah tahu rezekinya. Ini jadi jangan pernah kita berpikir rezeki itu karena kita yang faktor kita semata, tidak. Subhanallah. Maka itulah sebabnya Allah disebut dengan zat yang maha kaya. Ya, zat yang maha kaya. Ghaniyun. Sedangkan manusia fakir. Manusia disebut fakir oleh Allah. Fakir itu artinya apa? Orang yang selalu butuh kepada Allah itu fakir. Maka apa kata Allah dalam Al-Quran? Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu wal ghaniyul hamid. Hei manusia, kamu itu fakir, kamu itu butuh kepada Allah. Sedangkan apa? Allah enggak butuh sama kita. Jadi yang butuh kepada Allah itu kita. Manusia ini butuh kepada Allah. Antumul fuqara. Kalian itu miskin, kalian itu fakir. Nah, fakir di sana di mana? Butuh hanya Allah. Kita butuh. Sedangkan apa? Wallahu wal ghaniyul hamid. Dia Allah yang maha kaya dan maha terpuji. Dia Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hari ini ya Allah kasih rezeki yang lebih, apa jangan sampai sombong, nauzubillah min zalik. Jangan sampai merasa wah ini karena jerih payah saya, kekuatan saya. Enggak. Ya, ada dulu banyak sejarah yang sombong karena kekuasaannya, yang sombong karena harta bendanya, hancur juga. Ya, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kata lima rahimakumullah. Jadi semua yang ada di lautan, yang ada di daratan, semua ditanggung oleh Allah rezekinya, hidupnya oleh Allah. Ya, yang kecil sampai yang besar. Bahkan apa? Wa annahu ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Allah tahu di mana Allah akan simpan. Di mana Allah akan taruh, di mana Allah akan simpan rezeki, Allah tahu semua. Jadi manusia enggak tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sama tahu aina muntaha, di mana dia akan selesai. Di mana dia akan mulai, di mana selesai, Allah yang tahu. Allah yang tahu. Sayraha fil ardi wa aina ta'wi ilaihi min war, dan seterusnya. Jadi ini tentang rezeki, ghafillah. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Al-Quran bercerita tentang rezeki ini. Mari kita lihat. Allah bercerita di Al-Quran tentang rezeki banyak sekali. Banyak ayat-ayat tentang rezeki. Apa kata Allah? Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Surat Al-Isra, Bani Israel ayat 30. Allah katakan apa? Inna rabbaka, sesungguhnya Rabbmu wahai Muhammad, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Telah menghamparkan rezeki, memberikan rezeki kepada siapa saja, dan Allah telah tetapkan rezekinya. Jadi takdirnya, setiap orang itu ada takdir rezekinya masing-masing. Jadi nggak bisa kita iri, nggak boleh iri sama rezeki orang. Jangan, ya jangan pernah iri sama rezekinya orang. Kenapa? Karena Allah yang sudah tetapkan takdir rezeki setiap orang. Wayakdir, nanti ada ayat wayakdirulah yang lain. Jadi apa kata Allah? Ikhbarun, ayat ini adalah ikhbarun annahu ta'ala huwar razzaq. Kata Ibnu Katsir, ketika beliau menjelaskan sesungguhnya Allah yang memberikan, menghamparkan rezeki kepada siapa saja yang dikehendaki, ya, dan Allah tetapkan berapa takdir rezekinya, maka Ibnu Katsir mengatakan ikhbarun, ayat ini adalah berita, informasi dari Allah, ya, bahwa sesungguhnya huwar razzaq. Jadi Allah yang razzaq, Allah yang maha pemberi rezeki. Ini disebut nama Allah kan, Ar-Razzaq. Maka kita disuruh berdoa,
Ya, kalau ingin rezeki mudah dilimpahkan oleh Allah, apa doanya? Ya Razzaq. Kan ada dalam Al-Quran, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya, Allah punya nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan nama-nama itu. Ya, jadi jangan berdoa dengan nama-nama itu. Kita ingin rezeki, sebut Allah, ya Razzaq, wahai zat yang memberi rezeki, gitu. Ya, kita mungkin ingin berdoa yang lain supaya dilembutkan hati orang yang selama ini mungkin ya keras hatinya. Ya, kita doakan, ya Latif, wahai zat yang maha lembut, lembutkan hati si fulan bin fulan. Nah, kita mendoakan orang mungkin. Ya, jadi nama-nama Allah yang husna itu pakai berdoa. Ya, nah termasuk Ar-Razzaq. Nah, karena Allah ada Huwar Razzaq, zat yang memberi rezeki. Nah, jadi kata Ibnu Katsir, ini adalah berita dari Allah, informasi dari Allah bahwa dialah Allah yang Ar-Razzaq, zat yang memberikan rezeki. Al-Qabid Al-Basit, juga dia juga yang menahan rezeki seseorang. Jadi kalau Allah ingin mudahkan, mudah. Kalau Allah ingin tahan, ya tahan. Itu haknya Allah. Haknya Allah untuk menahan rezeki siapa saja yang dia kehendaki. Jadi Al-Qabidul Basit, ya, Al-Mutasarrif, Al-Mutasarrifu fi khalqi bima yasha. Dia juga yang Allah yang akan membagi, yang akan membagi rezekinya kepada hambanya, makhluknya menurut maunya Allah. Subhanallah. Jadi Allah yang akan menggenggam, Allah yang akan menahan, Allah juga yang akan membagi kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Ayat ikhwafillah. Jadi lalu apa kata Ibnu Katsir? Lalu dengan demikian fayughni may yasha wa yufkiru may yasha. Lalu ada yang Allah kayakan dan ada juga yang Allah fakirkan, miskinkan. Kenapa? Karena dia yang berhak membagi rezeki. Karena dia yang menahan, dia membagi. Jadi nanti dalam kehidupan itu ada yang kaya, ada yang miskin. Siapa yang membuat itu? Ya Allah sendiri. Ada yang dikayakan, ada yang dimudahkan rezekinya, ada yang disulitkan rezekinya. Nah, jadi ada yang dikayakan, dicukupkan. Mungkin kalau kita bilang kaya banget, enggak, cukup lah. Kita artikan ada yang dicukupkan, ada yang mungkin dikurangkan, dikurangi rezekinya oleh Allah. Bima lahu fi dzalika minal hikmah. Dari semua itu, ikhwah fillah, kata Ibnu Katsir, ketika rezeki ini, dari rezeki ini ada yang Allah kayakan, ada yang Allah miskinkan, ada orang yang dicukupkan, ada yang dikurangkan oleh Allah, semua itu ada hikmah. Ada hikmahnya. Jadi semua ada hikmahnya. Tidak ada yang tidak punya hikmah. Ada pelajaran yang bisa diambil di sana. Nah, kata beliau, ada hikmahnya. Innahu kana bi'ibadi khabiran basira. Karena sungguhnya Allah Maha tahu, Maha melihat apa yang harus terjadi pada apa yang diperbuat oleh hambanya, makhluknya. Ya. Nah, ai khabirun basirun biman yastahiqul ghina wa man yastahiqul faqra. Jadi Allah tahu, Allah Maha tahu siapa yang berhak dikayakan, dicukupkan, dan siapa yang berhak difakirkan, dimiskinkan. Nah, jadi hak prerogatifnya Allah. Jadi Allah tahu itu semua. Jadi Allah ingin, oh ini yang ingin dikayakan oleh Allah, ya dikayakan oleh Allah. Oh ini Allah ingin paskan hidupnya, Allah paskan hidupnya. Jadi murni urusan rezeki itu urusan Allah. Nah, lalu mungkin kita bertanya, lalu di mana posisinya usaha? Kan gitu kan? Pasti kita bertanya, dong nggak usah kerja dong Ustaz, ya. Duduk-duduk aja di rumah. Ya bukan begitu memahaminya. Karena nanti juga ada juga perintah dari Allah untuk apa? Rezeki sudah saya tetapkan kepada kalian, tapi kalau kalian nggak jemput, ya nggak dapat rezeki itu, gitu loh. Kira-kira begitu. Betul, rezeki itu Allah sudah tetapkan kepada siapa saja, tetapi ketika rezeki itu tidak dijemput, ya nggak akan ada dapatkan. Jadi ketetapan Allah berlaku. Nah, dan ayat yang lain juga Allah katakan
Allah yabsutur rizqa liman yasha min ibadi wa yaqdirulah. Jadi Allah tetapkan ketetapan rezekinya, ketentuannya. Innallaha bikulli syai'in alim. Surat Al-Ankabut ayat 62. Jadi kalau tadi Allah tidak sebutkan wa yaqdirulah, disebut Allah wa yaqdir. Ya, tapi di ayat yang lain wa yaqdirulah, Allah tetapkan seberapa rezeki yang harus dia terima, ya, karena Allah atas segala sesuatu maha tahu. Nah, jadi berbicara tentang rezeki, siapa yang Allah luaskan rezekinya, ya, siapa yang Allah sempitkan rezekinya, itu semua ada hikmahnya, ya, dan ada kemaslahatannya buat sang hamba. Jadi bukan tidak ada masalahnya, ada li'ilmihi bima yasluhu ibadah. Jadi kata di dalam tafsir Muyassar disebutkan, jadi siapa yang Allah mudahkan rezekinya, yang Allah luaskan rezekinya, siapa yang Allah sempitkan rezekinya, itu semata-mata Allah lakukan itu karena ilmunya. Karena ilmunya, dan Allah tahu bagaimana atau apa yang pas, yang cocok buat hambanya. Bima yaslahu ibadi. Jadi Allah tahu apa yang cocok buat hambanya. Jadi kalau nanti siapa yang akan Allah kayakan, Allah tahu ini kalau dia kaya, dia akan jadi orang yang murah, dermawan, maka Allah kayakan. Ini orang gak cocok jadi kaya, akan jadi orang bakhil. Bisa. Jadi ini orang cocok miskin saja, nggak cocok kaya ini orang. Kecuali kalau kaya dia nggak ke masjid, nanti repot. Nah itu. Jadi ini ada hikmah semua. Jadi Allah tahu apa yang maslahah buat sang hamba. Itu dijelaskan dalam tafsir ini. Nah jadi kata lima rahimakumullah, inilah konsep Al-Quran tentang rezeki. Jadi siapa yang Allah ingin kayakan, Allah tahu. Siapa yang Allah ingin sempitkan rezekinya, Allah lebih tahu. Ya, dan itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang lebih menarik lagi dalam ayat yang lain. Surah Saba ayat 36. Allah lagi katakan, "Qul, hai Muhammad, katakan, inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir." Hai Muhammad, katakan sesungguhnya Rabbmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, telah menghamparkan rezeki kepada siapa saja dari hambanya. Allah telah tetapkan rezeki kepada siapa saja dari hambanya, wa yaqdir, dan Allah tetapkan berapa jumlahnya, ketentuannya. Ya. Walakin, akan tetapi, aktsaran nasi la ya'lamun, banyak di antara manusia yang enggak tahu hal itu. Jadi banyak manusia yang tidak paham, banyak manusia yang tidak tahu tentang itu. Nah, apa kata para ulama tafsir menjelaskan ayat ini? Qul lahum ayyuhar rasul, hai Muhammad, katakan kepada mereka, kepada hamba-hambaku, kepada umatmu, ya, inna rabbi yuwassi'ur rizqa fid dunya liman yasha' min ibadihi. Sesungguhnya Allah melapangkan rizki kepada hambanya di dunia ini kepada siapa saja yang dia kehendaki. Ya, begitu juga Allah juga yang menyulitkan, menyempitkan rezeki kepada hambanya kepada siapa saja. Semua itu kata beliau, kata mereka, la limahabbatin wala libugdin, libu'din. Semua itu Allah lakukan bukan karena Allah cinta dan bukan karena Allah marah. Jadi jangan pernah berpikir orang yang mudah gampang rezekinya itu, oh dia dikasih Allah karena Allah sayang kepada dia. Enggak, bukan. Oh ini sulit sempit rezekinya, oh ini karena Allah marah sama dia. Oh tidak, enggak. Jadi kata beliau, bukan karena Allah semata-mata mencintainya, atau bukan karena Allah benci kepada hamba itu, enggak. Bukan itu. Ini kata para ulama tafsir. Dalam tafsir Muyassar disebutkan. Ya, walakin yaf'alu dzalika ikhtibaran. Tetapi Allah lakukan itu semua, ada yang Allah kayakan, ada yang Allah miskinkan, ada Allah sempitkan, ada Allah orang yang dimudahkan rezekinya. Semua itu dilakukan oleh Allah, kenapa? Ikhtibaran. Semua itu ada sebagai ujian.
Jadi yang kaya juga diuji oleh Allah, yang Allah cukupkan rezekinya juga diuji oleh Allah, yang Allah sempitkan rezekinya, yang Allah sulitkan rezekinya juga ujian. Jadi ikhtibar. Jadi semuanya ujian. Ya. Dunia ini memang tempat ujian. Kata Imam rahimakumullah. Jadi apa kata Allah dalam ayat yang lain? Ya, walanabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah. Kami pasti menguji kalian, kata Allah, dalam hidup di dunia ini. Ujiannya, bentuk ujiannya dua, ya, kebaikan dan kesulitan. Jadi ada orang yang diuji dengan harta bendanya, dengan kekayaannya, dengan harta bendanya, mudah rezeki baginya. Tapi ada juga yang diuji oleh Allah dengan, ya, rezekinya disulitkan, disempitkan oleh Allah. Jadi semuanya ikhtibaran, ujian. Ya, jangan sampai kita mengeluh terus. Ya, baru dikasih susah sedikit, wah ngeluhnya minta ampun. Ya, padahal udah banyak rezeki yang Allah telah kasih, dan itu nggak pernah diingat. Ya, baru dikasih sulit oleh Allah, udah hilang kebaikan Allah yang sudah banyak itu. Nauzubillah min dzalik. Jadi ikhtibaran, ujian. Walakin aktsaran nas la ya'lamun. Ya, anna dzalika ikhtibaran li'ibadati. Tetapi banyak manusia yang tidak tahu tentang itu, ya, bahwa semua itu adalah ujian bagi setiap hambanya. Jadi kata Imam rahimakumullah, ya, hidup ini adalah ujian. Jadi nikmat juga ujian, ya, kesengsaraan juga, kesulitan juga bagian dari ujian, kesulitan juga ujian. Nah, ujiannya di mana? Kalau mereka yang dicukupkan, dimudahkan rezekinya oleh Allah, itu ujiannya apa? Ujian syukurnya. Apakah dia termasuk orang yang bersyukur atau tidak? Jadi diuji oleh Allah. Apakah dia termasuk yang berterima kasih atau tidak? Oleh Allah, sedikit sulit rezekinya, apa ujian? Ujian kesabaran. Diuji sabarnya oleh Allah. Seberapa besar sabarnya? Apakah dia bersabar atau justru sebaliknya dia mengeluh, menyalahkan Allah? Karena banyak orang hari ini, saya sudah kerja banting tulang-tulang dibanting katanya, ya, jungkir balik kepala dari bawah, kaki di atas, tapi begini-begini saja. Terus dia bilang apa? Allah nggak adil. Nauzubillah min dzalik. Enggak begitu. Kenapa? Karena ujian, semua ada ujian. Kita kerja, kita berbuat, kita mencari, itu ada nilai ibadah yang besar. Ya, kalaupun Allah belum berikan seperti apa yang kita inginkan, apa? Diuji kesabaran kita. Nah, jadi kalau orang memiliki harta benda, ibadahnya di mana? Kedermawanan. Kalau orang disempitkan rezekinya oleh Allah, disulitkan rezekinya, ibadahnya apa? Disabarnya. Ya, semuanya tidak ada yang sia-sia. Ya, kata Imam rahimakumullah. Jadi ini. Jadi kata ulama tafsir menjelaskan ayat ini, ya, supaya kita berpikir bahwa semua itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Imam rahimakumullah. Oleh karenanya dalam ayat yang lain juga Allah sebutkan supaya kita paham lagi tentang rezeki ini dalam surah Ar-Ra'd ayat 26. Di sana Allah juga bicara tentang rezeki. Apa kata Allah? Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah yang menghamparkan, memberikan rezeki kepada siapa saja yang dikehendaki, dan Allah tetapkan ukuran rezekinya. Nah, lalu apa kata Allah? Wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirah illa mata'. Jadi ini juga Allah tegaskan dalam ayat ini, ya, kata Ibnu Katsir, yadhkuru ta'ala annahu alladhi yuwassi'ur rizqi 'ala man yasha'. Dalam ayat ini kata Ibnu Katsir, Allah menginformasikan bahwa dialah Allah yang meluaskan rezeki kepada siapa saja dari hambanya yang dia kehendaki. Wa yaqdiruhu, ya, wa yuqaddiruhu 'ala man yasha'. Wa yuqaddiruhu 'ala man yasha', dan Allah sudah tetapkan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Lima lahu fi dzalika minal hikmati wal 'adl. Jadi semua itu Allah lakukan
Karena apa? Karena Allah ingin tunjukkan keadilannya. Ada hikmah dan ada keadilan Allah di sana. Cuma ada orang-orang yang berbahagia, ada orang-orang yang bangga dengan harta kekayaannya. Maka Allah katakan wa farihu fil hayatid dunya. Itu bedanya orang beriman dengan orang kafir. Kalau orang kafir itu mereka bersenang-senang dengan kekayaan dan harta dunianya. Itu orang kafir. Karena dia enggak tahu, enggak pernah berpikir bahwa rezeki itu datang dari siapa. Sehingga mereka begitu dia dapatkan harta kekayaan dunia yang dia miliki, dia bersenang-senang. Ya, bersenang-senang dengan apa yang dia miliki. Bima utu fil hayatid dunya. Jadi semua itu adalah apa? Istidrajan lahum wa imhalan. Jadi kalau ada orang hari ini, ya, kita lihat dia jauh dari agama, ahlul maksiat, ya, tetapi Allah cukupkan rezeki hidupnya, itu bukan semata-mata karena Allah sayang, tapi itu adalah istidraj. Namanya istidraj, ya, siksa yang diundur-undur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwatal iman rahimakumullah, ya, di ayat ini Allah ingatkan, ya, bahwa kehidupan dunia itu adalah dibandingkan dengan kehidupan akhirat itu hanya sedikit saja, ya, kenikmatan yang sebentar saja. Jadi jangan terlalu kita, ya, hiruk pikuk dengan urusan dunia ini sampai akhirnya kita lupa akhirat kita. Silahkan kita bekerja, berusaha, berbuat, beramal, bekerja mencari rezeki, ya, yang sudah Allah tetapkan itu dengan cara-cara yang baik yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah menetapkan rezeki itu, tetapi kalau kita tidak jemput, rezeki itu tidak akan pernah nyampe kepada kita. Ya, jadi usaha kerja keras kita mencari itu juga bagian dari ibadah yang besar dari pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan, ya, kita semakin paham tentang rezeki ini sehingga tidak terlalu kita dipusingkan, ya, sehingga apa? Ikhlas menerima ketetapan Allah, ya, takdir Allah, ya. Yang penting adalah usaha maksimal, ikhtiar, berdoa, selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kata ayat yang lain, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah cukupkan rezekinya. Jadi ada hubungan takwa dengan rezeki, ya, Allah cukupkan rezekinya. Ya, lalu apa? Wa may yatawakkal 'ala Allah, siapa yang bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, bahwa hasbuh, maka Allah akan cukupkan. Jadi ada hubungannya, ya, takwa dan tawakal. Artinya apa? Bekerja, berusaha, berbuat, selebihnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwatal iman rahimakumullah, mudah-mudahan, ya, kajian kita malam ini Allah berikan ilmu yang bermanfaat, Allah jadikan ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan, dan kita bisa syukuri kalau hari ini Allah mudahkan hidup kita, Allah mudahkan rezeki, ya, mudah-mudahan kita masuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi saudara kita, siapa saja di antara kita, saudara kita yang Allah sulitkan, sempitkan rezeki, semoga dia diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.